Oke, sambil menunggu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya ayyuhal hadirin. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Amma ba'du, saudara sekalian, sebelum kita mulai, mohon izin bagi yang tidak berhalangan untuk bisa on-kan kameranya. Kita akan capture dulu foto saudara seperti Mas Wahyu Hidayatullah. Terima kasih Mas Wahyu sudah menghidupkan kameranya. Mas Vero, Helen, ada Mas Raffi, Dario akan menghidupkan kameranya. Kita akan capture dulu keberadaan yang saudara pada hari ini. Ya, bagi yang masih di perjalanan, ya tidak apa-apa, hati-hati di jalan menuju perkuliahan. Bagi yang ada di rumah, tidak ada berhalangan, silakan dibuka kameranya. Ya, Mas Rian masih di dalam perjalanan. Yang sudah standby untuk kuliah, silakan dinyalakan kameranya. Saya akan foto awal perkuliahan. Silakan dilihat ke kamera. Wajahnya dekat dengan kameranya. Ya. Iya, silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Jadi di tugas besar kita, itu ada tugas yang saudara kerjakan, dan link Google Drive-nya ada di bawahnya ya, untuk pengumpulannya. Jangan lupa dalam pengumpulan, namanya terlebih dahulu untuk file yang tugas saudara. Saudara untuk kirimkan tugasnya besar itu di link Google Drive yang ada di kuliah online menggunakan akun Undira. Ini menggunakan akun Undira ya. Oke, saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi kita. Materi pembahasan kita bicara tentang ya, ini pendidikan agama Islam, beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Bisa dilihat
Kelihatan, saudara? Kelihatan, Pak. Silakan Mas Andika dibaca. Mohon izin. Mas Andika Sawalu. Silakan, Mas. Oke. A. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Suara saya kedengaran kan, Pak? Ya, siap. Cakep. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, qaulun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, terima kasih Mas Andika sudah dibacakan. Mas Muhammad Rifa Dwi, setuju Mas kalimat itu, Mas? Setuju sih Pak, setuju. Iya. Jadi dalam kalimat itu apa, Neng Febrianti, benang merahnya? Bagian itu di saya nge-lag ininya, jadi belum ke scroll, masih di halaman pertama. Oh gitu, iya, oke. Mas Ali Ansori, Mas Ali, apa Mas benang merah dalam slide itu? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya itu ketika kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seperti ibadah, sholat, mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan juga yaitu membaca Al-Quran. Seperti itu. Ya, oke. Makasih Mas Ali Ansori. Sama-sama. Ada Cindy Sagita. Kebahagiaan menurut kamu seperti apa, Cindy? Menurut saya sih lebih ke apa? Istilah kebahagiaan. Apa? Bisa apa namanya, bisa sampai sekarang masih bisa ya, kalau pulang kerja atau apa, pulang kerja ke rumah masih bisa lihat orang tua gitu. Iya, oke. Ya, melihat orang tua menjadi bahagia. Kalau Mas Bima, bahagia menurut Mas Bima apa? Kalau menurut saya Pak, bahagia itu ketika kita dapat menjalani kehidupan tanpa adanya rasa yang mengganggu Pak. Jadi kita bisa lancar menjalani hidup. Ya, kerjanya lancar, gajinya lancar, alhamdulillah tidak ada rintangan, tidak halangan. Oke. Sehingga kalau kerjaannya lancar, gajinya juga udah gede, insya Allah banyak hartanya ya. Banyak hartanya, kita disiplin bekerja, kemudian naik jabatan. Nah, kemudian jabatannya naik, orang pada mengenal kita, yang disebut dengan popularitas itu sendiri. Ternyata banyak loh orang yang kerjanya mapan, kemudian hartanya melimpah, kaya, terus kemudian populer, terkenal, tapi ternyata tidak ada jaminan dengan banyaknya harta, popularitas itu menjadi bahagia. Tapi bahagia itu terletak di hati. Walaupun kita hidup dalam pas-pasan atau kekurangan, tetapi ketika hati itu menikmati, menerima dalam kondisi ini, maka itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terkait tentang hati yang disebut dengan qaulun salim. Ada kasus orang yang banyak duitnya, punya jabatan, punya popularitas, tapi
tidak bahagia. Ternyata bahagia letak bagaimana seseorang itu dekat dengan Tuhannya melalui petunjuk yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, kemudian selanjutnya. Bagian B. Bagian B, coba Mas Neng Febrianti bisa dibaca, Neng? Bisa, Pak. Oke, coba baca. B. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Jadi dia jangan sana. Bentar, Pak. Jadi sana. Iya. Dedeknya jangan dipencet ya. Iya. Apa? Dedeknya pengen kuliah ya. Jadi sana. Ya. B. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dede ibu. Dede sana. Ibu. Dedeknya ikut kuliah nggak apa-apa. Diulang ya, Pak? Iya. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan adiknya pengen kuliah ya? Iya, dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi untuk semestinya. Fungsi hati adalah untuk makrifat kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah, Pak. Iya, terima kasih, Neng Febrianti. Gak apa-apa, itu tandanya adiknya cerdas, pengen kuliah, kayak kakaknya ya. Oke, Mas Rio Hengki. Mas Rio mendengar? Mendengar, Pak. Itu siapa itu? Ulama siapa itu yang tadi berbicara tentang konsep kebahagiaan? Coba diulang Mas Rio, dibaca. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak. Ya. Berpendapat apa? Menurut berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kebahagiaan itu intinya di mana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah terletak pada apa? Perasaan Terletak senang pada hati. Ya, pada hati ya. Qalbun salim. Jadi hati yang sehat. Kalau hati yang tidak sehat berarti apa kira-kira? Tahu nggak? Saudara? Apa biasa Senang. kayak di hati khawatir gitu loh, Pak. Oh, khawatir. Apalagi contoh hati yang tidak sehat contohnya apa? Iri, Pak, punya sikap iri. Oh iya, iri, dengki, hasad, hasut gitu. Apalagi? Jolim, Pak, ke orang. Zalim, berbuat aniaya. Ya. Dendam, Dendam, marah, Ibah mulu, Pak. sombong, ghibah. Ya. Ya. Itu penyakit hati. Berarti hatinya sakit, rusak. Apa yang saudara lakukan apabila di dalam diri kita terdapat penyakit hati itu? Apa pengalaman saudara? Kalau ada iri dengki dalam hati, maka harus diobati. Cara mengobatinya seperti apa? Pak, berbanyak istighfar. Ya. Lebih Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Allah. Paling gampang kan penyakit hati itu diantaranya senang lihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau kawannya kuliah dapat nilai C atau tidak lulus, senang. Tapi giliran lihat temennya nilainya A, maka dia
susah. Iri. Itu penyakit hati. Jadi menurut ulama Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan itu di hati. Kalau Allah berikan kepada kita banyaknya harta benda, pangkat derajat yang tinggi, tidak ada jaminan itu menjadikan kebahagiaan. Bahkan ada kasus yang terjadi, popularitas, kedudukan, harta yang banyak, sehingga menjadikan dia mencari kebahagiaan di luar itu. Salah satunya, misalkan kecanduan minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Saya yakin mereka itu juga ingin mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan terletak pada kebendaan, berupa duniawi, tapi bagaimana hati kita yang sehat itu tadi. Hati yang sehat atau yang disebut dengan qalbul salim, ada hati yang cenderung kepada ma'rifatullah. Di situ adalah cenderung ingin melihat Allah. Karena kebahagiaan yang hakiki itu kan ketika manusia bisa mendapatkan surganya. Tapi bagaimana kenikmatan surga dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya, rindu kepada Allah dan kembali kepada Allah. Selanjutkan. Surat selanjutnya. Coba Mas Ali Ansori dibaca, Mas. Baik, Pak. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali dirinya sendiri. Ya, Mas Ali punya pengalaman, punya teman yang disebutkan pada nomor 1 ini? Alhamdulillah, selama menjalani hidup, menurut saya tidak ada sih, Pak. Sampai ketemu orang-orang baik semuanya ya? Ketemu orang-orang baik semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Nih, ada Ustaz saya, Pak. Ustaz saya. Oh iya, Pak Ustadz itu. Itu siapa, Mas Ali? Ustaz saya, Pak. Oh, Ustadz luar biasa. Salam sama Ustadznya ya. Iya. Iya. Yang kedua luar biasa. Kuliah ditemani dengan Ustadz ya. Iya, ditemenin dong, Pak. Iya. Jadi ternyata teman itu bisa berpengaruh terhadap kita, terhadap kondisi kita, keadaan kita, watak kita, karakteristik kita, itu bisa dipengaruhi oleh teman. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau mungkin saudara ingat ada lagu religi itu yang menceritakan, menggambarkan obat hati itu ada berapa perkara? Obat hati ada itu 5, ada 5, Pak. Berapa? Iya, 5. Salah satunya berkumpullah dengan orang-orang. Ya. Yang satu berkumpul dengan orang soleh. Iya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi saudara sekalian, Opik ya. Kita tidak berpengaruh kepada hal yang negatif, jadilah teman, sahabat, orang-orang yang soleh. Karena teman juga bisa mewarnai terhadap karakter kita sendiri, seseorang itu sendiri. Berteman dengan pedagang minyak wangi, maka boleh jadi kita akan mendapatkan bau harumnya. Ketika berteman dengan tukang las, boleh jadi kita akan terpecik api karena walaupun kita tidak menggunakannya. Oke, kemudian terima kasih Mas Ali sudah membacanya. Sama-sama. Lanjut, Jeheskil Jeremy. Ada Jeheskil. Pak. Yang kedua, silakan dibaca, Mas. Pak, sebelumnya saya mau izin, Pak. Ya. Mau minta maaf. Saya kan baru pindah ya, Pak ya. Pindah kemana? Islam, Pak, mualaf.
Oh gitu. Selamat ya Ya, Mas. jadi Ada mohon maaf jika ada kesalahan ya Pak ya. Ya, kita maafkan dan kita maklumi Mas. Pak. Semangat. Ya. Jadi saya minta maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah ucapkan. Saya mohon maaf. Iya. Jadi Sama-sama ini ya saya Mas. baca nih Pak. Iya Pak, makasih Boleh Pak. dibaca Mas. Nomor 2 Mas. Ya baik Pak. Belum ada tulisan Arabnya Mas. Iya, iya Pak. Iya. Baik Pak. 2 taman nih atau barangan angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tertidur pada siang hari. Setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Ya Mas Jeheskil pernah punya angan-angan? Iya Pak. Pernah. Pernah Pak, berangan-angan pernah Pak. Oke. Banyak kasus yang terjadi pada anak-anak Gen Z itu ya, mereka lebih banyak berkomunikasi dengan media sosial, bahkan boleh jadi ada dampak negatif bagi mereka yang mohon maaf ikut judi online, beli saham atau apa ya, yang awalnya sih diatur supaya lancar keluar duitnya, ternyata ketika semakin banyak uang yang dikeluarkan, yang kemudian uang itu tidak bisa kembali. Cara untuk melakukan hal itu, yaitu tadi dengan iming-iming, berangan-angan yang ingin naruh slot apa-apa gitu ya, yang kemudian ternyata justru menjerumuskan dirinya sendiri. Bisa terjadi ya, tamani berangan-angan. Kalau kita ingin berangan-angan, maka harusnya adanya usaha, adanya doa, ikhtiar, tawakal yang kita lakukan. Bukan hanya berangan-angan, ntar duit saya dari sekian-sekian akan jadi sekian, tanpa dia berusaha dengan bekerja dan sebagainya. Tapi dia hanya duduk manis, menunggu sesuatu yang boleh jadi istilahnya halal karena penyakit atamani tadi itu berangan-angan saja. Kemudian Mas Rinaldi, silakan dibaca nomor 3 Mas. Ya Pak. Ya. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati. Manusia lebihi menggantungkan diri kepada Allah selain melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Oke. Mas Rinaldi pernah dibuat kecewa oleh seseorang? Pernah Pak. Iya. Maka untuk mengobati kecewaan itu, kita belajar dari pengalaman yang ada. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan bukan atas dasar manusia, tapi atas dasar lillah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah seperti yang saudara lakukan, bekerja, lakukanlah karena lillah. Insya Allah semangatnya luar biasa, motivasinya luar biasa. Kuliah, niatkanlah ibadah. Maka insya Allah ketika ibadah menjadi tujuan utama, insya Allah walaupun kondisi berat, walaupun kondisi apapun, akan tetap kita lakukan dengan hal semacam ini. Boleh jadi di antara mahasiswa yang hari ini ada yang sedang di tempat kerja, ada yang masih di jalan, tetapi semangat kuliahnya luar biasa. Yang artinya dilakukan karena lillah. Jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik, atau mani berangan-angan, menggantungkan diri kepada selain Allah. Kemudian kita lanjutkan nomor 4, Mas Walada Hulama ada? Walada, tidak ada kehidupan. Mas Damat,
Mas Damat. Kita lanjutkan. Aditya, ada Aditya? Afandi, ada Afandi? Ada Pak. Silakan baca Mas Afandi nomor 4. Masuk dulu. Ya, Pertama, kenyangkan barang dalam Nilzaki, misalnya yang sedang makan bangkai, darah, atau imbabit, anjing, burung yang punya pengkaman kuat, atau makan binatang yang tertarik. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. Ya, ternyata kenyangan itu terlalu kenyang bisa mengakibatkan rusaknya hati manusia. Maka bagaimana dalam metode makan itu sendiri ada beberapa cara, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Ketika kita penuhi perut kita dengan makanan dan minum, maka boleh jadi susah untuk kita bernapas. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu yang harus dilakukan. Jadi saudara sekalian, mari kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang kesehatan itu sendiri dan bagaimana mengetahui ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan penyakit dalam hati seseorang. Kemudian Mas Andi Ramadan ada? Andi Ramadan, kemudian At-Tariq Husaini. Andi Ramadan hadir, Pak. Andi Ramadan hadir. Ya, Andi Ramadan, silakan baca. Bapak lagi di jalan, Pak, Bapak. At-Tariq. Ya. Tuh. Koneksi kenapa? Oke, Pak. Ada, Pak. Ada. Boleh dibaca, silakan dibaca. Nomor 5, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Ya, Mas Torik, aktivitasnya apa selain kuliah? Kerja, Pak. Kerja. Ini masih di kantor atau sudah pulang? Sudah pulang. Kebetulan WFH hari ini. Oh iya, luar biasa. Lah, kerjanya di Kementerian Agama ya? Bukan, Pak. Saya bukan. di software house. Iya, karena di daerah saya itu di Kementerian Agama itu kalau hari Jumat WFH juga. Luar biasa ya, Mas. Biasanya WFH apa Mas yang dilakukan? Istirahat? Kalau WFH sih biasanya istirahat, terus makan siang, terus nanti jam 1 balik kerja lagi sih, Pak. Oh gitu ya. Tetap produktif ya. Ya, Mas. Jadi tahu ya kalau kita kurang tidur apa yang terjadi. Apabila juga kebanyakan tidur juga tidak dibenarkan. Ketika fisik kita memang butuh istirahat, maka gunakan untuk istirahat. Jangan kemudian digunakan untuk begadang, yang sehingga timbul penyakit-penyakit yang aneh-aneh dalam tubuh kita. Mari menjaga kesehatan kita dengan bagaimana menggunakan waktu istirahat sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Torik. Kemudian Mas Bima Putra Purnama. Mas Bima. Baik, Pak. Ya, nomor 6 coba dibaca, Mas. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Iya. Hampir
berapa jam Mas Bima menggunakan media sosial? Kalau dari 24 jam ada berapa jam? Kalau sehari Maaf, ini mau tanya Pak. Tadi Ya, absen apa bukan ya Pak ya? belum Mas. Ini Oh iya Pak. lagi belajar. Ya, Oke, terima kasih Pak. sama-sama Mas Bima. kalau di total dalam sehari kurang lebih 1 jam paling Pak untuk Iya, bermedia berarti sosial. masih normal ya Mas. Bahkan mungkin di bawah rata-rata. Suka main game Mas Bima? Suka Pak. Ya. Kerja juga Mas Bima? Kerja Pak. Ya Mas. Dalam kuliah. Jadi bagaimana tidak berlebihan yang tidak berguna. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mas Bima. Cindy Sagita ada Cindy? Ada Pak. Ya, nomor 7 Neng. Nomor 7, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya, jadi berbicara sesuai dengan porsinya. Ya, lagi azan ya. Mohon izin kita break dulu ya. Lagi azan. Baik, Pak. Oke, Pak. Kita break 5 menit sampai 7 menit. Baru nanti kita lanjutkan.
Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Disebutkan nomor 7, berlebihan dalam berbicara. Di dalam hadis Nabi kan dijelaskan, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, berbicara dengan cara yang baik. Auliyasmut, apabila tidak mampu secara dengan baik, maka diam. Nah, jadi bagaimana kita menjaga lisan kita. Kemudian yang bagian C, cara manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakkebahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi. Setiap anak lahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu bagaimana orang tuanya. Nah, saudara sekalian, agama yang fitrah adalah bagaimana manusia memeluk agama. Dalam hal ini tentu adalah Islam yang menjadi pedoman dan keyakinan dalam hidup kita. Kemudian kita lanjutkan menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Ya, tadi siapa yang semangat? Ya, semangat ya. Ayo Semuanya Pak. harus semangat. Ya, oke. Ya, yang D kan Pak? Ya, gimana, Neng Febri? Boleh baca aja kan Pak? Ya, silakan Neng, dibaca. Yang kuat suaranya. D. Menggali sumber historis, fisiologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama dan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama yaitu argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Ya, cakep bacanya Neng Febri. Tadi adiknya sekarang kemana? Ada di lantai bawah, Pak. Oh gitu. Oh ya. Ada usia berapa adiknya? 3 tahun, Pak. Oh lagi ini ya, seneng godain ya. Iya. Ya, semangat Febri. Febri Iya. anak ini pertama. Iya. Oh iya ya, luar biasa ya. Tentu karena dekat dengan adiknya, adik ingin selalu bersama dengan kakaknya. Ya, bagaimana Febri terhadap apa namanya apa yang saudara baca tadi itu? Jadi kalau kita ingin bertemu dengan yang Maha Suci, maka harus mensucikan jiwa kita, gitu ya. Mensucikan diri kita. Yang Maha Suci tidak akan bisa bertemu dengan jiwa kita yang kotor. Satu contoh misalkan pengalaman Neng Febri pernah punya doa apa kepada Allah yang sampai saat ini belum dikabulkan? Ada? Ada. Oh ada. Ya, padahal udah tiap hari berdoa ya. Iya, tapi kan Ya. nggak semuanya instan, Pak. Semua juga butuh proses dan ada. Iya. Ya kan. Pernah kemudian berburuk sangka kepada Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan? Karena gagal gitu. Terus kayak merasa kayak
sia-sia aja perjuangan. Padahal kalau misalkan kita terus berusaha, apapun yang sudah tertakar nggak bakal pernah tertukar gitu. Iya, oke. Jadi kita harus muhasabah diri ya, mengevaluasi diri. Iya Boleh Pak, lebih ke jadi, introspeksi diri, kurangnya kita di mana gitu. iya betul. Ini di sini kan disebutkan, Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Boleh jadi ada permintaan kita itu belum dikabulkan karena apa yang menurut kita baik belum tentu. Belum tentu bagi Allah. Ya seperti itu maksudnya. Ya, makasih Neng Febri telah membacakan. Kemudian ada siapa lagi yang ingin membaca? Mas Bima Putra. Baik, Pak. Ya, 2. silakan. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardatillah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Iya, terima kasih Mas Bima. Jadi di situ ada mardotillah, ya artinya mencari keridhaan Allah ya. Abdullah yang berarti hamba Allah, Khalifatullah, pemimpin. Jadi manusia itu sebagai Abdullah, sebagai hamba. Dan manusia juga sebagai Khalifatullah, menjadikan pemimpin. Pemimpin di mana? Di muka bumi ini ternyata adalah tugas manusia. Menjaga keseimbangan alam, menjaga terhadap supaya tidak terjadi kerusakan dan sebagainya. Jadi argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama itu penting. Posisi kita di tengah masyarakat, bagian dari masyarakat, atau yang disebut dengan makhluk sosial, yang mana kita tidak bisa hidup tanpa ada makhluk yang lain. Ternyata dalam kaitannya ini, ketika kita tidak diterima di masyarakat, mungkin sebut saja tanda kutip ada sampah masyarakat, maka ketika hal ini terjadi, manusia tidak akan mampu mencapai terhadap hubungan vertikalnya, yaitu hubungan hablum minallahnya. Jadi hablum minanas sosialnya dengan manusia dijalin dengan baik, maka juga hablum minallahnya dengan Allah dijalin dengan baik. Manusia tidak sampai kepada hablum minallah apabila hablum minannasnya tidak baik. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa ini mampu berkomunikasi, kehidupan sosial, bersosial di masyarakat, yang masyarakat menunggu akan kehadiran kita dan keberadaan kita berarti bermakna gitu. Terima kasih Mas Bima ya tadi ya. Kemudian ini siapa ini ya yang baca? Mas Aditya sudah baca belum? Mas Aditya atau Mas Afandi Rahman? Mas Afandi Rahman? Tidak ada? Saya masih di jalan, Pak. Hah? Gimana Mas?
Ini masih di jalan. Oh, lagi jalan. Oke. Ada lagi? Ya, Pak, apa? Saya Pak, boleh Pak? Yang Febri aja, diborong pahalanya. Kak Sidik mau baca, boleh? Kalau aku juga boleh, nggak apa-apa, siapa aja. Ya Pak, bebas Pak, setelah Bapak Pak. Silakan Muhammad Sidik, dibaca Mas. Ya, saya aja nih. Izinnya Mbak Febri ya. Ya. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qurani dalam wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. 1. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Surat ketiga. Surat ketiga, ayat 85. Oke, siap. 2. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 19. 3. Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 83. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Sidik. Jadi sebelum Islam itu ada agama-agama kan? Sebut saja ada Yahudi, ada Nasrani. Ya, Pak. Pertanyaannya, apabila sebelum agama Islam itu datang dan mereka tauhidullah, artinya mengesahkan kepada Allah. Jadi hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Tetapi pertanyaannya, agama-agama sebelum Islam itu ternyata menyembahnya bukan kepada Allah. Berarti sudah melenceng terhadap prinsip tauhidullah itu sendiri. Maka Islam datang penyempurna terhadap agama-agama itu. Seperti halnya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Al-yawma akmatu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, artinya Allah telah menyempurnakan pada hari ini untukmu agamamu dan telah cukupkan nikmatku dan Allah ridho terhadap Islam menjadi agamamu. Jadi itu saudara. Jadi apapun agama yang saat ini legal di negara kita ataupun di dunia, ketika dia tidak tauhidullah, maka dia bukan agama yang dibenarkan dalam pemahaman Islam. Jadi gitu. Tapi kalau menurut mereka, ya tetap mereka adalah agama yang benar. Silahkan saja. Tetapi Islam juga punya ajaran bahwa barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bersyukurlah kepada Allah ketika saat ini kita masih menjadi umat Islam. Kemudian, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam. Ini nanti dilihat ya di Al-Quran, benar nggak itu? Kemudian, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ada pertanyaan, saudara, terkait slide ini? Lanjut? Iya, kita lanjutkan ya. Ya, Neng Febri, silakan dibaca, Neng. Boleh, Pak. Bentar. Ya. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu. Menurut Said Hawa, dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
sifat al-kib atau sombong. Yang kedua atau sifat al-julum itu kejoliman, dan sifat al-kib adalah kebohongan. Sikap al-ifsad merupakan melakukan perusakan, sikap al-ghaflah adalah lupa, al-ijrah adalah berbuat dosa, sikap ragu menerima kebenaran. Ya. 1-6 inilah yang bisa merusak tauhidullah tadi. Di antaranya adalah sifat al-kibru, kesombongan. Kesombongan itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Ketika manusia sombong, merasakan sehingga seolah-olah dirinya sebagai Tuhan gitu. Dalam sejarah manusia kan banyak manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sebut saja ada Fir'aun, ada Korun, Namrud. Ya. Jadi kesombongan itu bisa terjadi bukan saja generasi masa dulu, bahkan bisa terjadi pada kita pada generasi saat ini. Sombong. Paling hebat, seperti halnya kasus misalkan di dunia internasional kita dihadapkan dengan masyarakat Palestina yang diperlakukan tidak adil. Nah, itu berarti kezaliman. Maka kezaliman itu harus kita lakukan untuk bisa disadarkan ataupun kita bisa melakukan tindakan untuk melawannya. Al-kizub itu adalah kebohongan. Jadi tadi disebutkan bagaimana tanda-tanda orang munafik itu diantaranya kebohongan yang dimilikinya. Idza hadasa kadaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Ifsad yang melakukan perusakan. Perusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah ulah tangan manusia tadi. Di Bogor sering dijadikan kambing hitam ketika Jabodetabek misalkan kebanjiran. Kiriman dari Bogor lah dan sebagainya. Bisa terjadi. Kemudian ada sikap al-ghaflah, lupa. Makanya gunakanlah akal sehatnya supaya tidak lupa. Ada al-ijram yang berarti berbuat dosa. A'udzubillah min dzalik, ketika kesempatan umur digunakan untuk berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Itu bisa mengakibatkan rusaknya tauhidullah itu sendiri. Selanjutnya Mas Usamah dibaca Mas. Mendeskripsikan esensi dari urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah 1. Al-amanah. Al-amanah artinya terpercaya. Kejujuran menyebabkan seseorang dipercaya, karena dipercaya maka ia menjadi manusia terpercaya. Yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, itu ada al-amanah yang artinya dapat dipercaya, jujur, dan kemudian sikap al-adalah yang artinya keadilan. Jadi esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai tauhid untuk menjaga kebahagiaan itu ada keadilan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dan kemudian al-adalah yang disebut dengan adil. Kemudian Mas Usamah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga al-hurriyah, atau kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaharuan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek
Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Ya, al-hurriyah yang artinya kebebasan, kemerdekaan. Bagaimana memanfaatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT oleh bangsa ini, misalkan kita bebas berpendapat, bebas berpolitik, bebas berpikir, tetapi kebebasan itu juga terkait tentang aturan yang ada. Contohnya ketika kita bebas berpendapat, maka jalur mana yang bisa kita lalui untuk menyampaikan aspirasi kita. Tidak dibenarkan berbuat kebaikan tetapi merusak kebaikan. Jadi ya sesuailah dengan cara jalan yang Allah berikan itu. Ketika kita tidak ibadah, tidak sholat, dan lain sebagainya, silakan. Tetapi konsekuensinya, ketika kita sebagai umat Islam, maka wajib untuk memeluk terhadap ajaran Islam. Itu artinya. Baik itu rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6. Kita lanjutkan. Mas, siapa ini yang bisa baca? Ini siapa yang pada nggak kelihatan ini? Neng Febri, silakan baca lagi, Mas. Boleh. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan, termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhid? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah adalah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan yang penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya adalah unsur syirik dan syirik. Adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atas juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Sudah, Pak? Iya. Terima kasih, Neng. Jadi, kebahagiaan itu akan didapatkan apabila manusia itu memeluk sebuah agama itu sendiri. Jadi, kebahagiaan hakiki adalah milik Allah SWT. Islam mengajarkan bagaimana kebahagiaan itu didapatkan dengan tauhidullah, yaitu mengisahkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi, itu tujuan hidup kita adalah bagaimana ingin bahagia dunia dan akhirat kita. Bahagia dunia dan akhirat itu bisa kita dapatkan dengan kita beragama kepada Allah dengan cara yang benar. Oke, lanjut Mas Usama. Terakhir dibaca. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Ya, jadi saudara sekalian, kebahagiaan dalam Islam itu ada otentik, lahir dari tumbuh dari nilai hakiki Islam, dan wujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat, yang artinya melakukan introspeksi
dan koreksi diri untuk selalu berteguh pada nilai kebenaran. Oke. Nah, sudah selesai materi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakan materinya. Semoga Allah berikan kesehatan, rezeki yang halal yang barokah. Amin. Amin. Oke, lanjutnya Amin. sudah saya sampaikan materinya. Apakah di antara saudara ada yang ingin ditanyakan atau apa? Kalau Izin tidak, nanya, Pak. ya silakan. Mas siapa? Saya, Pak. Mas Andika. Ya. Mas Wahyu ya? Sama, Pak Usama, Pak. Oh, sama. Ya, Mas Usama silakan. Ya, Pak, tadi kan bahas hati ya, Pak, yang pertama ya. Hati kan itu kolbu ya, Pak. Kolbu itu sebenarnya hati atau jantung, Pak? Maksudnya kan biasanya kan yang main perasaan kan orang-orang biasanya ngomong hati, sedangkan yang merasakan biasanya manusia kan kayak was-was atau deg-degan apa itu kan pasti hatinya, Pak ya, bukan jantungnya. Atau kolbu itu beneran hati atau jantung gitu, Pak? Ya, makasih Mas Usama. Ada segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik, maka bisa mewarnai terhadap kebaikan manusia. Apabila segumpal darah itu jelek, maka bisa mewarnai juga perilaku manusia itu sendiri. Itulah yang disebut dengan hati ya. Hati, kolbu itu sama dalam pemahaman yang saya pahami. Hati, kolbu, jiwa itu. Terus kemudian selama ini saya pahami ya beda antara hati dengan jantung itu sendiri. Jadi yang membuat seseorang penyakit-penyakit itu terjadi adalah hatinya atau jiwanya. Ketika hatinya tidak menerima atau menolaknya, maka bisa jadi ada efek dampak terhadap jantung manusia. Misalkan deg-degan dan sebagainya. Ada seorang misalkan ketemu kekasihnya gitu kan, yang jarang ketemu. Itu tentu hatinya dulu, baru kemudian proses jantungnya deg-degan dan sebagainya. Atau seorang yang sedang ketangkap kasus korupsi dan sebagainya, maka perasaan awalnya pemahaman saya adalah hatinya. Maka bagaimana Islam mengajarkan untuk hati atau jiwa yang tenang itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang senang, maka kembalilah kepada keridhaan Allah. Masuklah ke dalam gulungan-gulungan orang yang ahli ibadah. Masuklah ke dalam surganya Allah SWT. Itu maksud sama yang Bapak pahami selama ini. Jadi ada perbedaan antara hati, jiwa, dan jantung itu sendiri. Ya, silakan Mas Osama. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, saudara sekalian, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan absensi. Cukup? Cukup, Pak. Oke, sebentar. Mohon dibuka layarnya karena absensinya mau digunakan data kehadiran saudara di malam hari ini. Silakan, layar dibuka. Action yang secantik mungkin, action yang seganteng mungkin. Bisa dilihat nanti di kuliah online, foto-fotonya. Awas, saya hitung. 1, 2, 3. Ya. Saya akan share absensinya, dilihat tentang kehadirannya. Apabila ada yang belum terabsen, bisa ditanyakan supaya bisa diabsen.
kita hari ini sepertinya. Pak, izin yang minggu kemarin belum ada ya Pak di Siskanya Pak? Belum ke absen ya? Iya Pak, masih kosong. Coba sekarang dilihat. Masih kosong nggak? Tadi sih saya rubah, tapi ya kurang tahu ya. Loh, kok masih seperti ini? Mohon izin, yang minggu lalu masih kosong ya? Oh iya ya. Kosong, Pak. Masih Pak, masih kosong Pak. Bagaimana ini ceritanya ya? Karena padahal kemarin udah di absen. Oke. Kita absen dulu. Ini kelihatan, saudara? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya absen dulu ya semuanya. Ini kayaknya ada yang salah. Padahal udah saya absen loh. Ini yang pekan lalu ya. Ini sebenarnya terbalik. Yang alfa malah bilang masuk. Ini di absen. Pak, saya yang minggu kemarin sempat join, cuman nggak ke absen, Pak. Namanya siapa? Muhammad Reza, Pak, izin, Pak. Berapa lama ikutnya? Karena rekamannya ada. Kalau ada itu rekamannya ada, Mas. Maaf, Pak, cuma sebentar doang, Pak, soalnya sambil kerja sebentar. Aduh, Masya Allah. Bentar, kayaknya. Mas Satrio ada? Mas Satrio Nuriski Pratama? Nggak ada. Kemudian Andi Rahmat Aditya. Andi Rahmat. Andi Ramadan apa Andi siapa, Pak? Bapak? Andi Rahmat Aditya. Oh, ya. Kemudian Siti Fahriah. Hadir, Pak. Fidelia Audrey Resnandia. Hadir, Pak. Kekton Prananda Putra. Hadir, Pak. Muhammad Humam. Hadir, Pak. Muhammad Riyansah. Hadir, Pak. Ali Ansori. Ali Ansori tadi ada. Hadir, Pak. Maaf sinyalnya jelek. Az-Zuhri. Hadir, Pak. Hadir. Wahyu Hidayatullah. Hadir, Pak. Miftah Aji Aprilianto. Ya, out itu, Pak. Miftah Aji. Iya, Pak. Dari semester 1 itu udah out, Pak. Oke. Kemudian Karistio Putra Pratama. Pak, udah out juga itu. Karistio juga? Iya, Pak. Dari semester 1. Makanya itu ada di absen Bapak. Kok namanya masih di sini ya? Iya, makanya, Pak. Raffi Aprilia. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Reza Fatoni. Hadir, Pak. Sulistio Darmawan. Hadir, Pak. Febrianti. Hadir, Pak. Jidan.
Abdi Pamungkas. Hadir, Pak. Fadila Ramadan. Hadir, Pak. Ilmi Akil. Hadir, Pak. Tania Novianti. Hadir, Pak. Devi Nuriani. Nuraini. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Darmawan Aprilio. Hadir, Pak. Febro Dava Prastio. Hadir, Pak. Hadir. Doli Mardianto. Doli tadi hadir ya. Widianti Fitri Rahimah. Hadir, Bapak. Muhammad Prasetyo Aji. Hadir, Pak. Nasla Fahriyah. Hadir, Pak. Rio Hengki Adityanto. Hadir, Pak. Isna Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Siddiq Rifai. Hadir, Pak. Raihan Ahmad Firdaus Rukmana. Hadir, Pak. Hadir. Diki Fahri Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Walada Hulama Zaki. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Zaidan. Hadir, Pak. Atorik. Hadir, Pak. Hadir. Subaki. Helen Pratiwi. Hadir, Bapak. Cindy Sakita. Hadir, Pak. Cindy Sakita. Hadir, Pak. Eri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bima Putra Purnama. Hadir, Pak. Danang Nuriski. Hadir, Pak. Romi Badiansah Sutisna. Hari ini gua. Romi Badiansah. Nggak ada ya Romi? Rinaldi Fauzan Hidayat. Hadir, Pak. Muhammad Rafi Al-Fatah. Andika Sawaludin Rahmat. Hadir, Pak. Sutisna. Saya ulang, Muhammad Rafi Al-Fatah ada nggak? Nggak ada ya Muhammad Rafi Al-Fatah. Sutisna. Aditya. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Sultan Nabil Sawal. Damar Galih Saputra. Damar Galih. Tadi sepertinya Damar ada ya. Muhammad Rifa Dwi Nugraha. Hadir, Pak. Hadir. Afandi Rahman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jehekcil Jeremy Rafael. Hadir, Pak. Khairi Effendi. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Nurfan Izzuddin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Saya belum, Pak. Andi Ramadan. Bentar. Jadi ini absensinya ini sudah diabsensi balik lagi, aduh. Nggak kerekam padahal kemarin udah diabsen ya. Gimana ceritanya? Ya, bentar ya. Mas Satrio ada? Andi Rahmat Aditya? Kemudian Miftah Aji. Itu 2 orang out, Pak, itu, Pak, atas Oh iya, bawah. oke, sudah ya. Maaf. Romi. Muhammad Rafi.
Sutisna, Muhammad Iqbal Ibrahim. Ya, itu nama-nama yang tadi saya sebut tidak hadir, alias sudah tidak ada di kelas kita. Ada yang DO. Saya berharap tidak terjadi ya kepada saudara sekalian. Mohon untuk bisa semangat kuliahnya, semangat dalam mencari rezekinya. Ini yang kemarin, sebentar ya. Yang kemarin kalau merasa hadir, bisa komplain ya. Ini saya checklist ulang. Maaf. Sebentar. Wahyu Hidayatullah. Masuk Pak kemarin Pak saya Pak. Ya, hadir, ada. Kemudian bisa dibaca ya, kalau mau lihat bisa dilihat di Zoom-nya. Nanti ini saya checklist dulu yang kemarin hadir. Apabila kemarin hadir belum sempat ke absen, bisa saya perbaiki di sini. Sebentar ya, ini yang hadir dulu. Aduh. Masya Jadi untuk pekan depan kita online. Jangan lupa durasi waktunya dari Jumat 18.30 sampai 1 pekan. Jangan terlambat atau mendahului waktu yang sudah dijadwal. Jadi bisa tidak terekam apabila terlambat atau mendahului jadwalnya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk JSQL yang kemarin nggak masuk ya Pak? Karena kemarin saya masih kulonnya masih Kristen Pak, belum dipindahkan ke Islam. Oke. Siap, makasih ya Mas. Iya Pak. Ya. Oh iya benar. Oke. Ini yang absen kemarin ya. Ada yang komplain yang absen kemarin yang hadir tapi belum di absen. Namanya siapa? Kemarin hadir tapi belum di absen. Apakah ada? Saya absen, saya perbaiki hari ini. Kemarin saya sih Pak, minggu kemarin. Sebentar. Minggu kemarin selama di Ramadan belum sih Pak? Ya, ini nama yang minggu lalu tidak hadir ya. Miftah Aji Karistio. Nah, tadi yang udah keluar ya katanya. Udah keluar Pak, itu 2. Ya, oke siap. Tapi masih ada namanya. Sutisnya Jeskil tadi dia bilang nggak hadir. Ya, cuma itu doang. Berarti aman yang lain ya. Oke Pak, terima kasih Oke, Pak. siap. Terima kasih saudara sekalian atas kehadirannya pada hari ini. Perkuliahan yang malam-malam harus hadir. Maka pada hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kehadirannya selamat istirahat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Bapak. Amin. Terima kasih doa yang sama. Terima Semoga kasih. sehat selalu buat kawan-kawan semuanya.